Thomas Edison adalah seorang ilmuwan terbesar di dunia. Sekitar 120 tahun telah berlalu sejak ia menemukan bola lampu. Dalam masa itu, bola lampu telah menjadi bagian penting bagi kehidupan manusia. Kini, jutaan bola lampu mungil seperti yang ini bersama-sama menerangi kota-kota besar. Penerangan menjadi satu simbol penting bagi peradaban ini. Namun ada sumber penerangan lain. Marilah kita perhatikan cahaya kecil ini yang menerangi kegelapan. Cahayanya begitu kuat dan terang. Namun sumber penerangan ini sangatlah berbeda dengan bola lampu. Bahkan ia sama sekali bukanlah benda, melainkan makhluk hidup, seekor kunang-kunang. Makhluk kecil ini menghasilkan cahaya dalam tubuhnya meski ia tidak memiliki bola lampu. Meskipun tidak menggunakan listrik, ia memiliki teknologi yang jauh lebih hebat. Teknologi ini lebih efektif dari bola lampu yang mampu merubah 10% saja dari energinya menjadi cahaya. Sedangkan 90% sisanya berubah dan hilang menjadi panas. Sebaliknya, kunang-kunang mampu menghasilkan hampir 100% cahaya dari energi yang ada. Ini dikarenakan desain sempurna pada sistem penghasil cahaya yang dimilikinya. Tubuhnya berisi zat kimia khusus bernama luciferin dan enzim yang disebut luciferase. Untuk menghasilkan cahaya, dua zat kimia ini bercampur, dan percampuran ini menghasilkan energi dalam bentuk cahaya. Molekul kompleks ini telah didesain secara khusus untuk memancarkan cahaya. Penempatan setiap atom yang membentuk molekul ini telah ditentukan sesuai dengan tujuan ini. Tidak ada keraguan bahwa desain biokimia ini bukan sebuah kebetulan. Ia sengaja diciptakan secara khusus. Sebagaimana Allah telah memberi semua makhluk hidup ciri mereka masing-masing, Dia juga telah mengajarkan kunang-kunang cara membuat cahaya. Tapi, untuk apakah kunang-kunang membuat cahaya melalui teknologi yang sedemikian maju? Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan ini, kita harus mengamati lebih dekat sekawanan kunang-kunang. Pemandangan ini membuat kita seolah sedang berjalan di bawah bintang-bintang. Namun, yang sedang Anda lihat bukanlah bintang-bintang, tetapi ratusan ribu kunang-kunang. Cahaya ini sangatlah penting bagi kunang-kunang sebagai alat komunikasi. Sepanjang sejarah, manusia telah menggunakan berbagai sarana untuk berkomunikasi. Salah satunya adalah sandi Morse, yang terdiri atas kombinasi sinyal panjang dan pendek, dan dipakai pada telegram. Kunang-kunang menggunakan sinyal cahaya untuk berkomunikasi, cara yang menyerupai sandi Morse. Kunang-kunang jantan menyalakan dan memadamkan cahayanya untuk mengirim pesan kepada sang betina. Dan kunang-kunang betina menggunakan kode yang sama untuk mengirimkan pesan balasan kepada sang jantan. Sebagai hasil dari pesan timbal balik ini, sang jantan dan betina mendekat satu sama lain. Sejak saat ia dilahirkan, tiap kunang-kunang mengetahui bagaimana berkirim pesan dengan cara ini, dan bagaimana memahami pesan yang dikirim oleh yang lain.
Singkatnya, masing-masing dari ribuan kunang-kunang yang kita lihat bersama di kegelapan malam adalah sebuah keajaiban penciptaan. Pencipta sistem yang luar biasa ini adalah Allah, pencipta semua makhluk hidup. Beberapa malam di segitiga Bermuda, pertunjukan cahaya tengah berlangsung. Beberapa saat setelah matahari tenggelam, cahaya yang mempesona muncul di permukaan laut. Cahaya ini berasal dari cacing laut betina yang sedang berada di permukaan. Sang betina mencampurkan dua cairan kimia yang ia hasilkan dalam tubuhnya. Makhluk ini tahu bagaimana menggunakan bahan-bahan kimia untuk memproduksi cahaya dengan cara yang menakjubkan. Hasil akhirnya adalah pertunjukan cahaya ini. Cacing betina melakukan ini untuk menarik perhatian sang jantan. Makhluk yang sedang mendekat dengan cahaya kecilnya yang terang adalah cacing laut jantan. Sepuluh menit kemudian, permukaan laut telah tertutupi oleh ratusan betina yang memancarkan cahaya terang. Jika bulan keluar dari balik awan dan menerangi permukaan laut, mereka kembali ke kedalaman lautan. 20 menit kemudian, pertunjukan ini berakhir. Jika kita ingin menyaksikan tempat sesungguhnya di mana binatang menggunakan cahaya untuk berkomunikasi, maka kita harus pergi ke tempat paling gelap di bumi, yaitu dasar lautan. Kapal selam ini didesain khusus untuk dapat menyelam hingga kedalaman 600 meter. Sinar matahari tidak dapat menembus kedalaman di bawah 200 meter. Disinilah tempat paling gelap di bumi. Tekanannya 20 kali lebih tinggi dibanding permukaan laut. Anda mungkin berpikir bahwa tak ada yang mampu hidup dalam kondisi ini. Namun sebuah pemandangan menakjubkan muncul ketika terlihat suatu sinyal cahaya dari luar kapal selam. Apa yang sedang Anda saksikan adalah makhluk hidup yang menjawab cahaya dengan cahaya dan berkomunikasi dengan cara memancarkan cahaya dalam kegelapan ini. Dengan melihat makhluk ini dari dekat, Anda akan melihat keagungan ciptaan Allah. Makhluk mengagumkan yang memancarkan cahaya merah ini adalah seekor ubur-ubur. Pertunjukan cahaya dari spesies lain yang berada di bagian lebih atas menyerupai pertunjukan karya seni. Lampu kapal selam perlu dimatikan agar dapat menikmati pertunjukan ini sepenuhnya. Inilah makhluk mempesona yang bersinar dengan cahaya yang dihasilkannya sendiri.
Ini adalah makhluk laut lain yang berenang-renang sambil memancarkan cahaya. Tak seorang pun tahu apa fungsi cahaya ini. Makhluk ini semuanya adalah ubur-ubur, tubuhnya lunak dan lembut. Tak satu pun dari mereka memiliki akal atau kecerdasan. Tidak juga mereka tahu bagaimana cahaya dalam tubuh mereka terbentuk. Sungguh tidak rasional untuk berpikir bahwa makhluk yang demikian kompleks dengan sistemnya yang rumit muncul secara kebetulan. Tak ada keraguan bahwa makhluk ini sengaja diciptakan dengan desain khusus. Oleh karenanya, pertunjukan cahaya ini yang datang dari ratusan meter di bawah permukaan laut sebenarnya mengungkapkan kepada kita akan kekuasaan Allah. Dia menciptakannya secara khusus. Segala sesuatu di darat dan di laut adalah kepunyaannya. Dan dia memiliki ilmu dan pengetahuan yang tak terbatas. Dalam sebuah ayat dinyatakan, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Setiap orang telah menjumpai makhluk mungil yang disebut laba-laba berkali-kali dalam hidupnya, baik di rumah, di pedesaan, atau di kebun. Tapi makhluk kecil ini hanya menarik perhatian serius segelintir orang saja, padahal ia adalah salah satu wujud kesempurnaan ciptaan Allah. Kita perlu mengamati laba-laba ini sedikit lebih dekat untuk melihat kesempurnaan ini. Yang pertama kali terlintas dalam benak seseorang ketika berpikir tentang laba-laba adalah jaringnya. Jaring ini merupakan keajaiban desain. Jaring laba-laba memiliki rancangan tersendiri, beserta perhitungan teknik yang menyertainya. Jika kita memperbesar laba-laba menjadi seukuran manusia, jaring yang dianyamnya akan memiliki tinggi sekitar 150 meter. Ini sama tingginya dengan gedung pencakar langit berlantai 50. Andaikan laba-laba sedemikian besar sehingga mampu membuat jaring dengan lebar 50 meter, maka jaring ini akan mampu menghentikan pesawat jumbo jet. Jika demikian, bagaimana laba-laba mampu membuat jaring dengan sifat ini? Agar dapat melakukan hal ini, ia pertama kali harus menggambar rancangannya, persis seperti seorang arsitek. Sebab struktur arsitektural dengan ukuran dan kekuatan seperti ini mustahil dilakukan tanpa sebuah perancangan. Setelah rancangan dipersiapkan, laba-laba perlu menghitung seberapa besar beban-beban yang akan menempati posisi-posisi tertentu pada jaring, persis layaknya insinyur konstruksi. Jika tidak, jaring ini akan pasti runtuh. Jika seseorang mengamati bagaimana laba-laba membangun jaringnya, akan ia temukan sebuah keajaiban yang nyata.
Pertama-tama, laba-laba melempar benang yang dipintalnya ke udara. Lalu aliran udara ini membawanya ke tempat tertentu di mana ia menempel. Lalu pekerjaan konstruksi dimulai. Perlu 1 jam atau lebih untuk menganyam sebuah jaring. Anda kini tengah menyaksikan proses yang dipercepat 60 kali. Mulanya, laba-laba menarik benang jenis kuat dan tegang dari titik pusat ke arah luar guna mempersiapkan rangkanya. Ia lalu menggunakan benang jenis kendor dan lengket untuk membuat lingkaran dari arah luar ke dalam. Dan kini perangkap itu telah siap. Benang yang digunakan laba-laba sama ajaibnya dengan jaring itu sendiri. Benang laba-laba 5 kali lebih kuat dari serat baja dengan ketebalan yang sama. Ia memiliki gaya tegang 150.000 kg per meter persegi. Jika seutas tali berdiameter 30 cm terbuat dari benang laba-laba, maka ia akan mampu menahan berat 150 mobil. Ilmuwan menggunakan benang laba-laba sebagai model ketika membuat bahan yang dinamakan Kevlar, yakni bahan pembuat jaket anti peluru. Peluru berkecepatan 150 meter per detik dapat merobek sebagian besar benda yang dikenainya, kecuali benang yang terbuat dari Kevlar. Tetapi, benang laba-laba 10 kali lebih kuat daripada Kevlar. Benang ini juga lebih tipis dari rambut manusia, lebih ringan dari kapas, tapi lebih kuat dari baja, dan ia diakui sebagai material terkuat di dunia. Baja termasuk material paling kuat yang tersedia bagi manusia yang diproduksi dengan sarana industri berat, menggunakan besi dan dalam tungku bertemperatur ribuan derajat. Ia didesain khusus agar berdaya tahan tinggi dan digunakan pada konstruksi lebar, bangunan tinggi, dan jembatan. Laba-laba menghasilkan material yang 5 kali lebih kuat dari baja, padahal ia tak memiliki tungku pembakaran dan teknologi apapun. Ia adalah makhluk mungil yang tak mampu berpikir. Sungguh suatu keajaiban bahwa makhluk kecil ini mampu menghasilkan benang yang lebih kokoh dari baja dan menggunakannya untuk membuat bangunan dengan cara yang sama seperti para arsitek dan insinyur. Orang umumnya berpikir bahwa laba-laba adalah makhluk yang menggunakan jaring untuk menangkap mangsa. Namun, spesies yang disebut Dinopsis ini tidak menunggu mangsanya terperangkap dalam jaring. Tapi ia membuat perangkap bergerak. Ia membuat benang khusus dengan membuat 200 gosokan per menitnya. Ia lalu menambahkan benang-benang tersebut satu ke yang lainnya. Ia lalu merangkaikan benang-benang ini dengan mengikuti suatu pola yang cerdas. Dan perangkap mematikan kini telah siap.
Ia menunggu di tempat yang sering dilalui serangga untuk menyergapnya. Matanya yang tajam mampu melihat gerakan paling lemah sekalipun. Ia lalu membungkus mangsanya dalam jerat khusus. Laba-laba menangkap lebih dari satu mangsa dalam semalam dan menganyam jaring yang berbeda untuk setiap mangsa. Jaring ini sungguh merupakan keajaiban desain. Mangsanya tidak berkesempatan lolos. Metode berburu laba-laba bolas adalah salah satu lagi keajaiban penciptaan. Laba-laba ini menggunakan metode yang unik untuk menarik perhatian mangsanya, yakni ngengat jantan. Ia pun membuat benang yang lebih kuat dari baja dalam tubuhnya. Benang ini terbungkus oleh butiran-butiran lengket. Ia mengulurkan benangnya dari sebuah pohon layaknya tangkai pancing. Melemparkan tali pancing, lalu menunggu dengan sabar, persis seperti pemancing. Laba-laba ini memiliki tipuan cerdik untuk menarik perhatian mangsanya. Ngengat betina mengeluarkan hormon feromon untuk menarik ngengat jantan kepadanya. Laba-laba meniru memproduksi aroma ini dan meletakkannya di bagian ujung perangkap. Ngengat jantan tergoda mendekati perangkap tersebut. Ketika ngengat mendekat, laba-laba segera menggerakkan benang layaknya sebuah jerat. Dan rencana pun telah berhasil. Mangsa telah terperangkap. Pada layar, Anda kini tengah menyaksikan formula kimia feromon yang dikeluarkan oleh ngengat betina. Zat ini memiliki formula kimia yang khas dan hanya ditemukan pada ngengat betina. Kita harus melewati serangkaian tahapan percobaan dalam laboratorium kimia modern jika ingin membuat bahan kimia yang sama. Jika kita beranggapan bahwa laba-laba menggunakan kecerdasannya sendiri untuk membuat hormon ini, maka ia harus mengikuti tahapan yang sama. Pertama, ia harus mendapatkan ngengat betina dan belajar bagaimana betina ini menarik perhatian ngengat jantan. Lalu, ia harus mengambil sampel feromon dari ngengat betina. Ia harus mempelajarinya dan melakukan berbagai uji laboratorium terhadap formula kimia yang ia temukan. Kemudian ia harus melekatkan zat kimia yang dibuatnya pada ujung tali jeratnya. Namun, laba-laba mungil ini tidak memiliki kecerdasan untuk melakukan pekerjaan seperti ini, apalagi keahlian dan laboratorium kimia. Jadi, bagaimana laba-laba ini mampu meniru membuat feromon layaknya seorang ahli kimia? Bagaimana ia berpikir untuk menempelkannya di ujung benangnya? Pertanyaan-pertanyaan ini mengantarkan kita pada kebenaran yang nyata.
Zat kimia feromon, hangat betina yang memproduksinya, dan laba-laba yang menggunakannya untuk berburu, kesemuanya diciptakan oleh Allah. Contoh ini sekali lagi menunjukkan kesempurnaan ciptaan Allah, penguasa seluruh alam dan semua makhluk hidup di dalamnya. Satu spesies lain yang menggunakan teknik sangat cerdas untuk menangkap mangsanya adalah laba-laba trapdoor. Berbeda dengan laba-laba lain yang menggunakan jaring, spesies ini menyerang dari dalam tanah. Mula-mula ia menggali liang dalam tanah, dan kemudian membuat penutup melingkar untuk sarangnya dengan menggunakan benang dan tanah. Ia menempelkan salah satu tepi penutup ini ke tanah seperti engsel. Ia merentangkan benang-benang ke arah luar dari sarangnya, lalu menyamarkan benang dan pintu masuk ke sarang dengan tanah atau dedaunan. Sistem ini menjadikannya mampu merasakan getaran paling lemah di luar sarangnya dan langsung menyergap sumber getaran tersebut. Perangkat kini telah siap. Serangga mendekat tanpa curiga, dan ia menjadi mangsa bagi laba-laba. Seekor semut yang penuh percaya diri berjalan di atas bunga-bunga. Bunga ini adalah ranjau perangkap milik laba-laba. Tapi, bagaimana laba-laba yang tak mampu berpikir dan bernalar memiliki ide untuk membuat perangkap dan kemudian menempatkan sensor sensitif di bagian luarnya? Siapakah yang mengajarinya menyembunyikan sarang dengan menyamarkannya seperti bunga di atas tanah? Dan yang lebih menarik lagi adalah kenyataan bahwa setiap laba-laba yang lahir mengetahui teknik berburu dari jenisnya. Laba-laba muda bolas ini telah membuat tali jeratnya yang pertama kali. Laba-laba ini bahkan lebih kecil dari ujung jari Anda, dan jeratnya lebih kecil dari kepala jarum. Laba-laba dinopsis yang baru lahir ini telah menganyam jaring mungil. Bayi laba-laba ini sudah menjadi insinyur semenjak ia lahir ke dunia. Kehadiran sejumlah laba-laba muda di tempat sempit dapat menimbulkan sedikit masalah. Namun pada akhirnya segalanya mulai membaik. Bayi laba-laba ini akan segera meninggalkan induk mereka untuk membangun sarang mereka sendiri. Tak diragukan lagi, ini adalah bukti bahwa laba-laba diberi ilham agar dapat membuat jaring dan membangun perangkap. Dialah Allah, Tuhan seluruh alam, yang menciptakan makhluk-makhluk ini dengan perilaku mereka yang mengagumkan dan mengilhami mereka tentang apa yang mereka kerjakan. ...55 derajat Celcius adalah suhu yang panas membakar.
Gurun pasir tak bertepi, terhampar luas hingga di kejauhan. Terdapat badai pasir yang menelan apa saja yang dilaluinya, dan bernafas pun menjadi mustahil. Padang pasir berarti kematian yang tak terelakkan bagi seseorang tanpa pelindung yang terperangkap di dalamnya. Hanya kendaraan yang secara khusus dibuat untuk tujuan ini saja yang dapat bertahan dalam kondisi gurun ini. Kendaraan apapun yang berjalan di kondisi yang panas menyengat di gurun pasir harus didesain untuk mampu menahan panas dan terpaan badai pasir. Selain itu, ia harus mampu berjalan jauh dengan sedikit bahan bakar dan sedikit air. Mesin yang paling mampu menahan kondisi sulit ini bukanlah kendaraan bermesin, tapi seekor binatang. Unta telah membantu manusia yang hidup di gurun pasir sepanjang sejarah dan telah menjadi simbol gurun pasir. Panas gurun pasir mematikan bagi makhluk lain. Selain sejumlah kecil serangga, reptil, dan beberapa binatang kecil lainnya, tak ada binatang yang dapat hidup di sana. Unta adalah satu-satunya binatang besar yang dapat hidup di sana. Allah telah menciptakannya secara khusus untuk hidup di padang pasir dan untuk melayani manusia. Allah mengarahkan perhatian kita pada penciptaan unta dalam ayat berikut. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana ia diciptakan? Jika kita amati bagaimana unta diciptakan, kita akan menyaksikan bahwa setiap bagian terkecil darinya adalah keajaiban penciptaan. Yang sangat dibutuhkan pada kondisi panas membakar di gurun pasir adalah minum. Tapi sulit untuk menemukan air di sini. Menemukan sesuatu yang dapat dimakan di hamparan pasir tak bertepi juga tampak mustahil. Jadi, binatang yang hidup di sini harus mampu menahan lapar dan haus. Dan unta telah diciptakan dengan kemampuan ini. Unta dapat bertahan hidup hingga 8 hari pada suhu 50 derajat tanpa makan atau minum. Ketika unta yang mampu berjalan tanpa minum dalam waktu lama ini menemukan sumber air, ia akan menyimpannya. Unta mampu meminum air sebanyak sepertiga berat badannya dalam waktu 10 menit. Ini berarti 130 liter dalam sekali minum. Dan tempat penyimpanannya adalah punuk unta. Sekitar 40 kg lemak tersimpan di sini. Hal ini menjadikan unta mampu berjalan berhari-hari di gurun pasir tanpa makan apapun. Kebanyakan makanan di gurun pasir adalah kering dan berduri. Namun sistem pencernaan pada unta telah diciptakan sesuai dengan kondisi yang sulit ini. Gigi dan mulut binatang ini telah dirancang untuk memungkinkannya memakan duri tajam dengan mudah. Perutnya memiliki desain khusus tersendiri sehingga cukup kuat untuk mencerna hampir semua tumbuhan di gurun pasir. Angin gurun muncul tiba-tiba. Biasanya ini pertanda kedatangan badai pasir. Butiran pasir menyesakkan nafas dan membutakan mata.
Tapi Allah telah menciptakan sistem perlindungan khusus pada unta sehingga ia mampu bertahan terhadap kondisi sulit ini. Kelopak mata unta melindungi matanya dari debu dan butiran pasir. Namun, kelopak mata ini juga transparan sehingga onta tetap dapat melihat meskipun dengan mata tertutup. Bulu matanya yang panjang dan tebal khusus diciptakan untuk mencegah masuknya debu ke dalam mata. Terdapat pula desain khusus pada hidung unta. Ketika badai pasir menerpa, ia menutup hidungnya dengan penutup khusus. Salah satu bahaya terbesar bagi kendaraan yang berjalan di gurun pasir adalah terperosok di dalam pasir. Tapi ini tidak terjadi pada unta, sekalipun ia membawa muatan seberat ratusan kilogram, karena kakinya diciptakan khusus untuk berjalan di atas pasir. Telapak kaki yang lebar menahannya dari tenggelam ke dalam pasir, dan berfungsi seperti pada sepatu salju. Kaki yang panjang menjauhkan tubuhnya dari permukaan pasir yang panas membakar di bawahnya. Tubuh unta tertutupi oleh rambut lebat dan tebal. Ini melindunginya dari sengatan sinar matahari dan suhu padang pasir yang dingin membeku setelah matahari terbenam. Beberapa bagian tubuhnya tertutupi sejumlah lapisan kulit pelindung yang tebal. Lapisan-lapisan tebal ini ditempatkan di bagian-bagian tertentu yang bersentuhan dengan permukaan tanah saat ia duduk di pasir yang amat panas. Ini mencegah kulit unta agar tidak terbakar. Lapisan tebal kulit ini tidaklah tumbuh dan terbentuk perlahan-lahan. Tapi unta memang terlahir demikian. Desain khusus ini memperlihatkan kesempurnaan penciptaan unta. Marilah kita renungkan semua ciri unta yang telah kita saksikan. Sistem khusus yang memungkinkannya menahan haus, punuk yang memungkinkannya bepergian tanpa makan, struktur kaki yang menahannya dari tenggelam ke dalam pasir, kelopak mata transparan, dan bulu mata yang melindungi matanya dari pasir. Hidung yang dilengkapi desain khusus anti badai pasir, struktur mulut, bibir dan gigi yang memungkinkannya memakan duri dan tumbuhan gurun pasir. Sistem pencernaan yang dapat mencerna hampir semua benda apapun. Lapisan tebal khusus yang melindungi kulitnya dari pasir panas membakar. Rambut permukaan kulit yang khusus dirancang untuk melindunginya dari panas dan dingin. Tak satu pun dari ini semua dapat dijelaskan oleh logika teori evolusi. Dan kesemuanya ini menyatakan satu kebenaran yang nyata. Unta telah diciptakan secara khusus oleh Allah untuk hidup di padang pasir dan membantu kehidupan manusia di tempat ini. Dalam film ini, kita telah mengikuti sebuah petualangan dari kedalaman lautan hingga gurun pasir panas dan hutan Amazon. Beragam binatang yang telah kita saksikan di sepanjang perjalanan ini membawa kita pada kesaksian atas kenyataan yang sangat penting. Kebesaran Allah dan keagungan ciptaannya tampak nyata di segenap penjuru alam ini, dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Allah menyatakan hal ini dalam ayat Al-Quran. Sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu.